Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, dan kita telah sampai pada surat pertama kepada Timotius, salah satu surat pastoral. Kita telah mencapai pasal 1 dari ayat 8 hingga 20. Saya ingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya kita berbicara tentang kasih, tujuan nasihat itu. Ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Kita pelajari di episode sebelumnya bahwa hati yang murni, hati nurani yang baik, dan keimanan yang tulus semuanya adalah anugerah dari Tuhan kepada siapapun yang percaya kepada pribadi Tuhan Yesus. Kita akan bertemu hari ini dengan kesaksian dari penganiaya agama Kristen yang paling kejam, teroris paling ganas. Dia ahli dalam menyiksa orang-orang Kristen dan menghujat orang-orang Kristen dan menganiaya gereja. Siapakah teroris yang diselamatkan ini dan menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus? Dalam episode hari ini kita akan bertemu dengan dia dan kesaksiannya bersama para pelayan Tuhan, Dr. Fayez Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran hari ini, tetaplah bersama kami. Para hamba Tuhan, sebuah kehormatan. Kita mulai mempelajari surat pertama kepada Timotius, kita berada di pasal 1, ayat dari 8, dan kita akan belajar sampai ayat 20. Tapi saya ingin mendengar komentar Anda, Dr. Fayez, pada ayat 8, 9, 10, dan 11, saat dia berbicara, kepada siapa hukum itu? Mengapa hukum? Silakan. Pada bagian pertama dari pasal 1, Rasul Paulus bertanya kepada Timotius untuk mempertimbangkan ajaran kasih karunia. Sebab kesaksian yang datang dari rumah Tuhan hendaknya hanya tentang kasih karunia saja. Rahmat yang membawa keselamatan bagi semua orang. Lalu mengapa hukumnya? Dalam ayat 8 dikatakannya bahwa hukum itu baik. Jika seorang menggunakannya secara sah, hukum itu baik, menakjubkan dan agung. Itulah firman Tuhan yang kudus dan baik. Tetapi hanya jika seorang menggunakannya untuk tujuan pemberiannya. Apa tujuan diberikannya undang-undang tersebut? Bukan untuk membenarkan orang berdosa. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bukan pula hukum tingkah laku orang percaya, karena hukum tingkah laku orang percaya yang dibenarkan karena iman adalah Kristus sendiri. Lalu mengapa undang-undang tersebut? Hukum tidak diberikan kepada orang benar, kepada orang-orang beriman. Hukum diberikan kepada orang jahat. Rasul Paulus menampilkan serangkaian kejahatan dan dosa kepada siapa hukum itu diberikan. Mengapa hukum diberikan kepada orang jahat dan orang fasik, kepada orang yang berbuat tidak tahu malu terhadap samanya, dan bagi mereka yang banyak berbuat dosa? Hukum diberikan untuk berfungsi sebagai sinar diagnostik. Ini bukan sinar terapeutik. Saya tidak tahu bahwa saya memiliki penyakit yang sangat parah, maka saya harus disinar. Sinar membuktikan bahwa Anda tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan tidak hanya itu, hal buruk pun keluar dari diri Anda. Jadi hukum membuat orang berdosa memahami kejahatannya dan ketidakmampuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hasilnya adalah mencari anugerah, bertobat dan percaya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Baik, kata-kata yang kuat. Saudara Ishak, untuk melengkapi kata-kata ini dia berkata di ayat 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ayat 12-14, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Mohon beritahu kami apa yang Anda lihat dalam ungkapan Injil tentang kemuliaan Allah yang diberkati sebelum berbicara tentang kesaksiannya. Saya melihat sifat pelayanan Rasul Paulus sebagai orang yang menerima kebenaran tentang gereja dari Kristus yang dimuliakan. Injil adalah kabar baik, tetapi Injil yang dipercayakan kepada Rasul Paulus, termasuk kemuliaan Kristus dan nasihat kekal tentang Kristus dan gereja. Oleh karena itu, ia menyebutnya Injil kemuliaan Allah yang diberkati. Tentu saja yang diberkati di sini adalah Tuhan yang diberkati. Tapi Injil adalah Injil memberitakan kemuliaan Tuhan yang diberkati. Nyatanya, sebanyak dosa terungkap betapa jahatnya manusia atau manusia menunjukkan betapa jahatnya dia, namun kemuliaan Tuhan dalam rahmatnya yang melimpah terungkap. Inilah yang akan dia bicarakan nanti, menerapkan pemikiran ini pada dirinya sendiri. Ia berkata, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, meskipun masa lalu saya sangatlah buruk. Ini adalah kehebatan dari Injil, dari Allah yang mulia. Benar. Bahwa ini membutuhkan contoh terburuk dan membawa mereka ke puncak. Puncak anugerah Tuhan bukanlah menjadi salah satu anak Tuhan saja, tetapi untuk menjadi rasul bagi gereja. Dan seorang rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi dan seorang pelayan gereja menjadi orang yang dipercayakan dengan kebenaran tentang gereja untuk menyatakannya. Dia berkata, aku dulunya, lalu dia menyebut 3 kata yang kuat, seorang penghujat. Apa yang lebih kuat dari itu adalah penganiaya. Dan yang terkuat adalah menjadi lawan yang kurang ajar. Penghujat mungkin dilakukan melalui mulut, jadi dia mengaitkan pekerjaan yang terjadi di gereja kepada setan. Menghujat gereja berarti saya mengaitkan sesuatu dari Tuhan kepada setan atau kekuatan jahat. Penganiayaan bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan. Dia menghadapi Kristus secara pribadi. Persis seperti ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya ketika ia masih menjadi Saulus dari Tarsus sebelum dilahirkan kembali. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Engkau menganiaya gereja, engkau menganiaya aku. Akulah kepala dari tubuh ini. Dan kurang ajar artinya dalam penganiayaannya dia tidak menganiaya pada tingkat yang normal. Dia mencegah untuk beribadah atau menangkap mereka. Dia adalah seorang pefitnah. Ini adalah pria yang kurang ajar. Dia melebih-lebihkan perselisihan seperti yang mereka katakan. Dan meledak dalam perselisihan. Dia memaksa mereka untuk menghujat. Benar, dia memaksa orang Kristen untuk Bukannya menghujat. dia menghujat, tetapi dia mewajibkan umat Kristen untuk menghujat karena dia Tentu saja. jahat. Kejam karena penganiayaannya. Ya. Benar, ia berkata, tetapi aku telah dikasihaninya. Iya, Belas kasih berarti dibebaskan dari apa yang pantas saya terima. Itu dalam arti yang paling sederhana. Teroris ganas ini pantas mendapatkannya. Penghakiman Allah dan penghakiman kekal. Ia mengatakan, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kemudian ia berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya. Kasih karunia membebaskan saya dari apa yang pantas saya dapatkan. Tetapi bagi orang seperti itu, untuk mengambil apa yang tidak layak diterimanya, dia tidak hanya membutuhkan kasih karunia. Namun rahmat melimpah. Ia berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus, dia ingin mengatakan bahwa keimananku adalah keindahan yang dia berikan. Dan benar. bahwa cinta dalam hatinya hari ini terhadap Tuhan dan para orang kudus juga dicurahkan oleh Roh Kudus yang dianugerahkan kepadanya. Jadi semuanya dari Tuhan. Benar. Singkatnya, inilah Injil. Iya. Dan inilah yang saya harap pemirsa dapat memahaminya. Hari ini Tuhan mempunyai kabar terindah yang pernah ada. Apapun dosa Anda, meskipun Anda seorang teroris, tidak masalah jika Anda menganiaya orang. Apakah ada kemungkinan bahwa skenario tentang perubahan Saul dari Tarsus sang penganiaya menjadi Paulus, hamba Yesus Kristus itu diulangi? Tentu. Suatu kali saya membayangkan, apa jadinya jika reaksi perempuan yang suaminya dibunuh atau anak-anaknya yang ayahnya dibunuh sedang berdoa untuk pembalasan kepada Saul dari Tarsus. Dan Tuhan menjawab doa mereka dan membalaskan dendamnya. Kita tidak akan melihat Rasul Paulus. Betapa Tuhan saat ini menanggung orang-orang jahat yang mungkin menganiaya gereja atau orang-orang percaya. Dan ini bukan karena ketidaksadarannya, tetapi karena dia punya rencana. Dia mungkin membawa orang-orang jahat ini dan menjadikan mereka orang-orang kudus dalam Kristus. Kita melihat itu, kita masih melihatnya, dan kita masih akan melihatnya. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Perjanjian Lama mengajarkan kita bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, agar para pecinta ilmu lelah dan berusaha keras dalam penelitian. Namun pasal Perjanjian Baru ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan Allah juga tampak dalam wahyunya tentang dirinya.
Dalam besarnya kemurahannya kepada para pendosa yang memberontak, kemuliaan yang terakhir ini lebih besar daripada kemuliaan yang pertama. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu kemuliaan, dapat dikatakan bahwa itulah keutamaan wahyu. Keunggulan wahyu mungkin tampak secara visual, namun di sisi lain bisa jadi tidak demikian. Namun kemuliaan moral dan spiritual yang mencapai hati melalui berbagai cara selain mata tidak kalah mulianya dengan gambaran visual. Ketika Saulus dari Tarsus telah berubah, dia terjatuh karena melebihi kemuliaan di tanah dan dia kehilangan penglihatannya. Tapi malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Mata hatinya terbuka, dan inilah kemuliaan yang dibicarakannya di sini. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di 1 Timotius pasal 1 dan kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 15 dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima seutuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah paling berdosa. Kita memerlukan penafsiran tentang ayat 15. Kami ingin berhenti di ayat ke-15. Silakan. Menurut pendapat saya ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling indah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dan ayat ini muat berita dan berita ini dapat dipercaya. Siapapun yang menolak mempercayainya bukanlah orang biasa. Berita ini dapat dipercaya. Berita tersebut asli dan dapat diterima. Dikatakan bahwa Kristus telah datang untuk menyelamatkan para pendosa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Hal pertama adalah dia datang untuk menyelamatkan. Jika mengutuk, Kristus tidak akan datang. Dia akan kirimkan malaikat. Malaikat saja sudah lebih dari cukup untuk mengutuk. Atau jika dia hanya ingin menunjukkan kemarahannya, Kristus akan datang. Dia akan mengutus para nabi dan mereka menunjukkan kemarahan Tuhan atas dosa. Tapi jika anak Tuhan sendiri yang datang, jadi dia datang untuk menyelamatkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk selamatkan mereka yang binasa. Itu adalah kabar baik. Sungguh luar biasa bahwa anak Allah datang untuk menyelamatkan. Namun hal yang paling besar adalah dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang fasik dan tidak benar. Jika itu adalah kasih karunia Allah dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib menjamin keselamatan bagi orang-orang yang paling berdosa, Rasul Paulus adalah orang yang paling berdosa. Dia berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang paling berdosa setelah dia meninjau daftar orang berdosa, pelaku kejahatan dan kedurhakaan, fasik, pendosa, dan najis, bapak-bapak dan pembunuh ibu-ibu. Dia menempatkan dirinya di urutan teratas di daftar ini, seolah-olah dia sedang berkata, aku melakukan hal yang lebih buruk dari semua ini. Jika anugerah Tuhan dan karya Kristus di kayu salib dapat menyelamatkan Saulus dari Tarsus, maka tak seorang pun boleh berpikir bahwa dosanya, kesalahannya, atau kondisinya yang buruk itu sulit bagi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan siapapun. Karena darah Yesus Kristus, anak Allah menyucikan kita dari segala dosa dan semua dosa. Benar? Terima Saya kasih. punya sedikit Silakan. komentar pada ayat ini. Ini tentang Tuhan Yesus. Silakan. Saya melihat ada dua gagasan. Satu tentang Tuhan Yesus ketika dia mengatakan itu. Kristus Yesus datang ke dunia. Jadi ini berarti bahwa Kristus adalah Tuhan. Kristus sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Benar. Dia datang ke dunia. Dia sudah ada sebelum datang ke dunia. Hal kedua tentang anugerah Tuhan yang Anda bicarakan, Dr. Fayez. Orang ini berkata, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ia menulis dengan perasaan jujur dan dihembuskan oleh nafas Allah. Seorang pria mengatakan ungkapan yang Di bagus. akhir hidupnya. Di akhir hidupnya. Surat ini ditulis mungkin sekitar tahun 63 Masehi. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, ia menulis karena aku yang paling hina dari semua rasul. Kemudian dalam Efesus 3, mungkin di tahun 61 Masehi, ia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus atau kurang dari yang paling hina di antara semua orang suci. Bukan saja yang paling hina di antara para rasul, melainkan juga yang paling hina di antara orang-orang kudus. Di sini, di tahun 63, dia berkata, yang Dia tidak berdosa di menganggap dirinya antaranya, saya yang orang terdepan, kudus. dia Dia tidak menganggap menganggap dirinya dirinya termasuk termasuk orang orang kudus. kudus. Saya benar-benar malu terhadap pria ini, sejauh kita Benar. mengetahui siapa Kristus itu. Saya menyadari betapa rendah dan hinanya saya. Dan bahwa saya bukan Benar. siapa-siapa kalau bukan karena Karena dia anugerah berkata Tuhan. tentang dirinya sendiri bahwa di hadapan rahmat Allah yang berlimpah akulah orang yang paling berdosa. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang kesaksiannya? Bagaimana kabarnya? Bagaimana dia menjadi dan mengapa dia menjadi seperti ini? Mengapa Tuhan mengubah dan menariknya? Kesaksiannya seperti yang mungkin diketahui oleh pemirsa, disebutkan secara rinci dalam kitab Kisah Para Rasul 9. Dalam pasal ini kita melihat bahwa Saulus dari Tarsus ketika ia sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap orang-orang dari gereja dan mengikat mereka dan tiba-tiba cahaya dari surga bersinar di sekelilingnya.
Dan dia melihat Kristus dalam kemuliaan. Cahayanya lebih terang dari matahari menurut urayanya. Lalu dia jatuh ke tanah. Suara Kristus yang dimuliakan terdengar kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Dia mengerti bahwa dia berjalan di jalur yang salah. Iya. Dia juga memahami bahwa gereja dia aniaya adalah bagian dari Kristus. Seperti yang Kristus katakan, mengapa kamu menganiaya aku? Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Aku Iya. tidak menganiaya engkau. Tuhan mengatakan siapapun yang menyentuh gereja seperti menyerang aku. Sejak saat itu dia berubah menjadi Rasul Paulus. Dia adalah rasul bagi orang-orang, bukan Yahudi. Ia berkata, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Betapa Tuhan harus menanggung dari orang ini, sampai-sampai ketika Tuhan berkata kepada Ananias untuk pergi kepadanya dalam Kisah Para Rasul 9. Dia berkata, apakah engkau tidak mendengar Tuhan? Betapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan terhadap orang-orang kudusmu. Benar. Bahkan saat ini, dia datang untuk menangkap orang. Tidak, saya tahu, seolah-olah Tuhan berkata, aku tahu segalanya Ananias, dia berdoa, dia telah berubah. Dia dilahirkan kembali dan dia menangis. Dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dia menjadi salah satu anak Tuhan. Namun alangkah hebatnya dari Rasul yang mengatakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Pintu yang terbuka untuk semua orang, tidak peduli seberapa besar kejahatan yang ada dalam diri kita. Benar. Anugerah Tuhan dapat menariknya. Baik. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ada pertanyaan di ayat 18, dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Apa tugas itu? Apa yang dia maksud dengan tugas ini, Dr. Fayez? Dalam pasal tersebut tugas ini disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu pada ayat 3, 5, dan 18. Tugas Timotius harus memberitahu orang-orang. Saya memberimu tugas Timotius dan kamu melakukan hal yang sama terhadap orang-orang mengenai ajaran kasih karunia. Hukum bukanlah tanda keselamatan bagi orang berdosa, itu bukanlah ukuran orang beriman. Keselamatan orang berdosa adalah karena kasih karunia. Perilaku orang percaya pada kekudusan praktis bergantung pada kasih karunia dengan fokus pada Tuhan dalam kemuliaan. Tapi aku menyarankan kepadamu Timotius, saat kamu melakukannya, kamu pasti akan menghadapi pertarungan yang sangat sengit. Beranikan diri dan lakukanlah pertarungan iman atau peperangan yang baik. Dipersenjatai dengan niat menjadi prajurit yang baik demi Yesus Kristus dan menanggung kesulitan. Namun saat kamu melakukan ini, kamu harus menjaga 2 hal, yaitu iman dan hati nurani yang baik. Iman yang benar dan hati nurani yang baik. 2 hal ini terhubung lebih dari 1 kali dalam surat ini. Harta karunia adalah iman. Saya pikir bahwa iman adalah fakta-fakta Alkitabiah yang berkaitan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, atau biarkan saya berkata, iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, kelahiannya dan kemanusiaannya, kesempurnaan pekerjaannya, kesempurnaan penebusannya, kesempurnaan pengorbanannya, kematiannya, adalah penguburan dan kebangkitannya, imamatnya, perantaraannya, kedatangannya yang kedua kali, segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi Kristus. Beritahu dalamnya ke Timotius, kau memiliki harta karun tanganmu, namun kamu harus menjaga fakta iman ini saat kamu menjaga diri Anda dalam hati nurani yang baik dan tidak bercacat. Benar. Seharusnya tidak ada beban dosa di hati nurani Anda. Hal ini membuat Anda lelah dan merasa gagal. Hati nurani yang baik bukan berarti tidak berbuat dosa, tapi hati nurani yang baik berarti jika saya berbuat dosa, saya lari segera kepada Tuhan dan mengakuinya dan mengutuknya. Dan Tuhan akan mengampuni saya dan persekutuan dipulihkan. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Hati nurani yang baik adalah suatu berkat yang sangat besar. Paulus menugaskan Timotius, anaknya, untuk melakukan peperangan yang baik. Jangan sampai ada yang salah paham. Peperangan macam apa di sini? Banyak orang memikirkan peperangan Ya. itu berarti konflik, pembunuhan, dan pertumbuhan darah, dan molotov, dan Ya. pedang. Dan hal mengerikan lainnya. Jenis peperangan apa yang dia bicarakan? Ya. Peperangan yang baik? Peperangan yang baik berarti penting untuk diperhatikan bahwa Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 6 bahwa kita tidak berperang dengan manusia. Kita tidak punya masalah dengan orang lain. Tidak pernah. Peperangan kita melawan kekuatan spiritual jahat di udara, bahkan ketika setan menghasut orang untuk menghina Tuhan Yesus Kristus, kita membela hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan meriam atau pedang, tapi dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Senjata di tangan kita adalah pedang Tuhan yang merupakan firman Tuhan. Kita tidak punya apa-apa selain firman Tuhan, yaitu pedang. Pedang Roh Kudus adalah apa yang kita gunakan, tapi kita tidak berselisih dengan orang-orang atau perang dengan manusia. Perang kita adalah perang iman dengan kekuatan spiritual jahat. Terima kasih. Saudara Ishak, saya akan kembali melihat ayat 17. Setelah ia berbicara tentang tujuan Allah membawanya kembali,
Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ia berkata di ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Apa arti Allah yang kekal dan Raja segala zaman? Betapa indahnya kata-kata ini. Raja segala zaman. Berarti bahwa dia memegang kendali atas zaman. Dialah pembuat peristiwa dan sejarah. Dan dia melakukan ini dengan segala kebijaksanaan. Rasul Paulus menerapkan kata-kata ini pada kasusnya sendiri. Rasul Paulus, dan dia berkata, dia tidak melakukan itu hanya padaku, sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman kelak. Tapi dia melakukannya dengan kebijaksanaan yang sangat aneh. Dia membiarkan saya tumbuh di bawah kaki Gamaliel, guru hukum. Saya seorang Yahudi dan memiliki 7 hak istimewa Yahudi yang disebutkan dalam surah Filipi pasal 3. Dia membuat saya mempelajari hukum nenek moyang dan memahami segala sesuatu dalam hukum. Menjadi bukti dan bukti terbesar bahwa hukum seperti yang baru saja kita dengar dari Dr. Faiz adalah sinar diagnostik bukan sinar terapeutik, yaitu mengetahui bahwa tidak ada kebenaran kecuali melalui iman kepada Kristus. Dan orang yang berada di bawah hukum itu bisa membunuh dan menjadi orang yang paling berdosa bahkan di bawah hukum Bisakah Taurat. seseorang yang Di religius hadapan Tuhan, membunuh? dia bisa menjadi religius dan membunuh, dan pembunuh beragama pertama dalam sejarah adalah Akankah Kain. seseorang berdoa dan keluar membunuh orang? Tepat. Dia biasa pergi berdoa lalu membunuh orang. Tepat. Jadi Raja Zaman yang mengendalikan semua peristiwa memilih orang ini, khususnya untuk menunjukkan rahmatnya di dalam dirinya. Dan menjadikannya rasul bagi orang-orang bukan Yahudi dan pelayan gereja. Raja segala zaman dan satu-satunya Tuhan yang bijaksana, disinilah hikmat Tuhan muncul dalam apa yang dia lakukan. Dia tidak membiarkan semuanya berlalu begitu saja, bukan manusia yang lahir lalu mati. Dan tindakan serial, periode waktu berturut-turut di mana Tuhan berurusan dengan manusia. Dengan cara apapun, tidak, Tuhan adalah Raja segala waktu, Raja segala zaman. Zaman adalah bentuk jamak dari suatu periode waktu. Dialah satu-satunya Tuhan yang Luar bijaksana. biasa. Dr. Faiz di ayat 19 dan 20, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Mohon komentari iman dan hati nurani yang baik dan peran mereka dalam kehidupan seseorang seperti Timotius dan Paulus. Rasul Paulus memperingatkan Timotius bahwa ia harus mengobarkan peperangan iman atau peperangan yang baik. Berpegang pada iman yang sejati, tapi dia tidak bisa melakukan ini terlepas dari hati nuraninya yang baik. Artinya tidak ada dosa yang membebani hati nurani. Barang siapa dalam hati nuraninya memiliki dosa yang tidak diakui, takut akan segala sesuatu dan takut akan mendekat pada Tuhan. Dia bahkan mungkin menafsirkan hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan baginya berdasarkan hati nuraninya bahwa Tuhan bermaksud menyakitinya. Ketika Yusuf berbuat baik kepada saudaranya dan memberi uang di dalam gandum, mereka melihat uang itu dan hati mereka kecewa. Mereka berkata, apa yang telah Tuhan lakukan terhadap kita? Mereka takut kepada Yusuf, padahal Yusuf bermaksud berbuat baik kepada mereka. Hati nurani yang suka menyalahkan membuat seseorang tidak bisa mendekat pada Tuhan. Jadi meskipun Anda memiliki informasi yang benar tentang Tuhan, dan bahkan jika Anda memiliki iman yang benar, kebenaran Alkitabiah yang benar tentang Tuhan, tapi hati nurani yang disalahkan, ada dosa yang tidak diakui, saya takut untuk mendekat pada Tuhan. Saya harus melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu, yang peringatkan dari 2 orang di sini, Hymenaeus dan Alexander, yang menjauh dari Tuhan sampai-sampai Rasul Paulus mengeluarkan keputusan dan menyerahkannya kepada setan agar mereka belajar untuk tidak terus menghujat. Benar. Hidup jauh dari Tuhan membuat mereka menghujat. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyerahkan mereka agar mereka dapat belajar sehingga jiwa mereka dapat dipulihkan sebagai hasil dari disiplin Atau seolah tersebut. mereka terisolasi dari lingkaran persekutuan dan lingkaran berkat, dan mereka hidup di dunia di bawah penghakiman dari setan. Tuhan memberkati, kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, apa yang Anda pelajari hari ini? Saya belajar banyak. Lanjutkan. Saya ingin mengatakan 2 hal. Saya ingin mengatakan bahwa setelah saya mendengar kesaksian Paulus, saya menyadari bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mengubah kehidupan seseorang selain kekuatan Injil. Injil Yesus Kristus, kabar baik. Menurut saya, orang-orang beriman saat ini yang dalam keadaan lemah dan lelah,
Daripada pengajaran dan arahan, mereka perlu mengingat karya kasih Kristus Benar. yang terjadi di atas kayu salib. Hal lain yang saya ingin katakan adalah menegaskan apa yang dikatakan saudara Ishak. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar betapa kita sebenarnya orang berdosa. Dan kita juga mengetahui karya besar Kristus dan betapa besarnya karya kasih karunia. Maka dari itu, Paulus berkata malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saya melihat di bagian yang kita baca hari ini panorama yang indah karena rahmat Tuhan. Saya sangat menyukai ungkapan Dr. Fayez, tidak ada seorang pun yang menganggap dosanya lebih besar daripada rahmat Tuhan. Benar. Saya suka bahwa kita harus memerangi. Peperangan yang benar dan perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan kekuatan spiritual yang jahat. Luar biasa. Bagian kedua dari ayat 15 menyentuh saya. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan pendosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Meskipun dia bisa saja mengutuk, namun dia datang untuk menyelamatkan dan memberi kesempatan lain kepada manusia. Baik. Saudara Michael? Alangkah baiknya manusia mempunyai hati nurani yang baik. Saya bergegas pada Tuhan ketika saya berdosa, saya meminta Dia untuk mengasihani saya. Baik. Tuhan berkati Anda semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode Terima selanjutnya. kasih. Pemirsa terkasih, setelah episode hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang kata-kata abadi dari Alkitab sepanjang zaman. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Mengapa Yesus datang? Kristus datang untuk menyelamatkan. Kristus datang untuk mencari orang-orang terhilang, orang-orang berdosa dan orang-orang yang fasik. Tapi bagaimana dia bisa menyelamatkan orang berdosa? Harus melalui kayu salib. Di sana dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Di sana dia menyerahkan dirinya sampai mati. Di sana dia mati di kayu salib dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Banyak orang yang mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Banyak yang mencari keselamatan di tempat-tempat yang mereka kunjungi atau dalam persembahan dan sedekah yang mereka bayarkan. Tetapi keselamatan ditawarkan adalah berdasarkan karya Kristus di kayu salib. Hal ini didasarkan pada darah Kristus. Tuhan dapat menebus dosa manusia berdasarkan darah Yesus Kristus. Allah dapat membenarkan orang berdosa ketika ia percaya pada nilai dari darah Kristus. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kristus di kayu salib ada pengorbanan yang besar. Dia adalah pembantaian besar-besaran. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kristus datang untuk memberikan keselamatan. Sudahkah Anda menerima keselamatan ini? Sudahkah Anda mengikuti Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda? Saya harap Anda telah melakukannya. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.